Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku semuanya. Selamat bergabung menjadi siswa di paket keahlian atau jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran OTKP SMK Negeri 1 Surabaya. Perkenalkanlah, nama saya Ahmad Solikun, atau yang sering dipanggil oleh anak-anak itu yaitu Pak Kun. Jadi kalian nanti kalau manggil saya cukup Pak Kun. Di kelas kalian ini saya mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, mungkin kalian masih awam tentang kata simulasi dan komunikasi digital. Ini Bapak jelaskan. Simulasi dan komunikasi digital itu ada 3 kata yang menyertainya, yaitu simulasi, komunikasi, dan digital. Baiklah, di sini akan saya jelaskan satu persatu dari arti kata tersebut. Baru nanti kita definisikan secara bersama-sama tentang apa itu arti dari simulasi dan komunikasi digital. Nah, sekarang kita bahas kata yang pertama, yaitu simulasi. Yang pertama ini, simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu di bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, simulasi bisa diartikan sebagai penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Berikutnya, arti kata simulasi yang ketiga, yaitu simulasi bisa juga diartikan sebagai salah satu teknik pembelajaran untuk memperagakan keadaan atau peristiwa yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita beralih ke kata komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung, secara lisan, maupun secara tidak langsung melalui sebuah media. Nah, sekarang kata terakhir yaitu kata digital. Kata digital ini berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 redige atau 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan angka 1 atau off dan on. Semua sistem yang ada di komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Nah, berbicara mengenai digital, kita tidak lepas dari kata teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana pengoperasionalannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasionalnya yang otomatis. Ingat, yang otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh
komputer. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, untuk 3 kata yaitu simulasi, komunikasi, dan digital, maka sekarang tugas kalian adalah mendefinisikan pengertian simulasi dan komunikasi digital dalam sebuah kalimat. Tugas ini nanti ditulis di lembar kertas dan difoto. Kemudian di situ juga ada kelas berapa kalian ditulis, namanya yang lengkap juga ditulis. Setelah itu kirim melalui WA ke nomor saya 08131372880. Saya ulangi, tugas ini nanti dikirim ke 0813361372880 melalui WA. Ya. Tapi sebelum kalian menjalankan tugas ini, maka di sini akan saya jelaskan apa saja materi yang akan kalian dapatkan dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini di semester 1. Nah, di semester 1 ini kalian akan mendapatkan beberapa materi atau kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Nomor 1, kalian nanti akan mendapatkan materi konsep dasar simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, logika algoritma dan petaminda. Dalam materi logika algoritma dan petaminda ini, bagian-bagiannya yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer, kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah, berikutnya menerapkan metode petaminda dan membuat petaminda. Nah, sekarang yang ketiga, tema materinya adalah pengelolaan informasi digital. Nah, dalam pengelolaan informasi digital ini, yang pertama kalian akan mempelajari mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian berikutnya nanti kalian akan belajar menyusun kembali format dokumen pengolah data. Selanjutnya, logika dan operasi perhitungan data. Nah, nanti kalian juga akan belajar bagaimana cara mengoperasikan software pengolah angka, mengoperasikan software pengolah kata, mengoperasikan software presentasi, dan pembuatan e-book atau buku digital. Itulah materi nanti yang kalian dapat di semester 1. Setelah itu baru nanti ada evaluasi akhir semester. Sekian dulu penjelasan atau materi pertemuan pertama dari Pak Kun. Tapi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, tugasnya dikerjakan segera dan langsung hari ini bisa dikumpulkan ke nomor WA saya yang sudah saya sebutkan tadi. Dan jangan lupa, tolong di video ini di subscribe dan like. Jadi saya ulang, tolong di video ini anak-anakku jangan lupa di subscribe dan like. Demikianlah video singkat pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan semangat meskipun kalian pada saat ini menjalani masa belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.